Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Pisces di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Pisces di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata, oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh teman-teman setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle. Aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Pisces dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Temperance. Temperance ini muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Pisces. Jadi, ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Sebagai energi pembuka, Temperance ini tentu adalah sebuah kartu yang sangat-sangat positif ya, teman-teman, sangat istimewa bahkan. Kenapa aku katakan demikian? Karena yang aku lihat di dalam kehidupan kamu akan dipenuhi dengan berbagai keberuntungan di sini. Ya, kelancaran di dalam kondisi ekonomi, ya kan? Ketika kita berbicara terkait dengan kondisi ekonomi, berarti ada hal-hal yang akan berjalan dengan lancar nih di dalam usaha bisnis kamu dan kemudian pekerjaan ya. Dan untuk hal-hal yang lain sama, teman-teman. Ya, kenapa aku katakan demikian? Karena dari kartu pertama ini cukup menggambarkan tentang bagaimana daya privasi positif kamu saat ini gitu ya. Ya, energi kamu sangat positif sehingga disitulah yang akan mendatangkan begitu banyak kebaikan-kebaikan, teman-teman. Ya, dan keberuntungan-keberuntungan. Ya, oke, next. Pada kartu yang kedua aku punya The Fool. The Fool ini muncul hadir ya. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah kehidupan baru. Oke. Di sini kamu sudah bersiap banget untuk menghadapi sebuah kehidupan baru ya. Kehidupan baru yang lebih baik lah ya, teman-teman. Sudah sangat bersiap untuk menyambut ya bagaimana kehidupan kamu. Dan kalau dilihat dari energi kartu kedua ini juga kamu orang yang selalu optimis gitu ya. Selalu optimis ketika punya tujuan ya harus tercapai ya, meskipun terkadang banyak juga yang menentang keputusan kamu tersebut, teman-teman. Kemudian pada kartu yang berikutnya aku punya Ace of Swords ya. Kartu pedang ini muncul hadir. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan ya, yang menjelaskan tentang sebuah pencapaian, penaklukan ya, dan bahkan keberhasilan terbesar kamu, teman-teman. Dari situasi dan kondisi ini ya jelas dong, teman-teman. Ya, ini sebuah kebahagiaan, ini sebuah prestasi besar, ini sebuah keajaiban, teman-teman. Dan seolah-olah ini seperti adanya sebuah doa-doa kamu yang terkabulkan dan termanifestasikan. Jadi memang ketika adanya doa yang terkabulkan dan termanifestasikan, maka itu tadi adanya ikut campur tangan Tuhan, teman-teman. Ya, jadi kali ini memang benar-benar dengan kekuatan jalur langit gitu, teman-teman ya. Tuhan sudah bekerja dengan caranya sendiri. Semesta bekerja dengan caranya sendiri. Sehingga dari sinilah teman-teman yang akan membuat kamu bangkitnya. Kalau lihat dari kartu keempat ini, mungkin ada beberapa dari kamu yang mengalami beberapa track record yang nggak begitu positif ya. Beberapa ketidakstabilan mengenai kondisi ekonomi, beberapa energi yang menggambarkan tentang bagaimana kondisi kesehatan kamu sepertinya kemarin sedang terganggu. Ya, maka kali ini teman-teman, ya insya Allah dalam pekan ini energinya lebih cenderung positif ya, dari rezeki ya, kemudian di dalam hal-hal yang lain juga sama. Amin ya. Oke. Next, poin berikutnya, kita akan lihat kondisi finansial ekonomi
teman-teman Gemini dalam pekan ini? Bagaimana kondisi keuangan ya, ataupun finansial ekonomi teman-teman Gemini dalam pekan ini? Apakah ada kabar baik nih? Atau mungkin juga kebalikannya, teman-teman? Wow, pada kartu yang pertama aku punya Wheel of Fortune, teman-teman ya. Wheel of Fortune ini muncul hadir untuk energi kartu pembuka ya. Jadi mengenai tentang kondisi keuangan yang aku lihat ada sebuah keberuntungan besar, teman-teman. Ada sebuah perubahan besar yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu secara menyeluruh, ya. Banjir keberuntungan ini jelas aku melihat seperti ada sebuah rezeki yang super berlimpah, ya. Rezeki yang sangat berlimpah ruah, kehidupan kamu akan berubah 180 derajat. Dan lagi ada ikut campur tangan Tuhan, teman-teman ya. Ada doa-doa yang termanifestasikan, kerja keras yang enggak sia-sia. Nah, jadi dari adanya rezeki-rezeki yang berlimpah inilah, teman-teman, yang sepertinya ya akan membuat kehidupan kamu tuh lebih baik. Ya bisa jadi kamu akan menjadi orang kaya raya, orang kaya baru ya. Rezeki kamu berlimpah ruah tadi loh, teman-teman. Ya. Oke, kemudian pada kartu yang kedua aku punya Knight of Swords, Kesatria Pedang. Kesatria Pedang muncul hadir untuk energi kartu kedua ini, teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang sebuah perjuangan kamu itu sendiri ya. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan sebuah perjuangan ataupun kerja keras yang kamu lakukan selama ini, teman-teman, luar biasa banget, gitu. Ya, perjuangan kamu penuh dengan tantangan, rintangan dan hambatan. Tetapi karena kamu orang yang cukup optimis, ya, jadi seolah-olah tantangan itu kamu jadikan sebagai apa ya, penyemangat gitu, teman-teman. Ya, jadi ketika ada tantangan, maka itu semakin membuat kamu lebih bersemangat. Dan ketika kamu lebih bersemangat, maka apa yang akan terjadi, teman-teman? Ya, tantangan itu seolah-olah nggak ada gitu ya, dan malah, semakin membuat kamu ngerasa yakin, oh ternyata di balik mungkin tantangan ini ada sesuatu hal ya, di ujung sana yang lebih baik. Apa itu? Kondisi ekonomi. Mungkin tantangan itu ibaratkan seperti kamu membuka jalan kerezekian kamu, teman-teman, ya. Ketika jalan kerezekian kamu, pintu kerezekian kamu sudah terbuka lebar, maka apa yang akan terjadi? Ya, tentu ini Ace of Cups. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah keberkahan. Kartu ketiga ini menggambarkan tentang sebuah keberuntungan, kelimpahan materi rezeki lagi dan lagi seperti itu. Jadi untuk masalah keuangan, energi rezeki kamu dalam pekan ini, teman-teman, yang aku lihat memang cukup lancar, ya, sangat istimewa banget dan nggak menutup kemungkinan, teman-teman, hingga akhir April tahun 2025 ini rezeki kamu akan terus mengalir keras tanpa batas. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Pisces yang saat ini sudah berumah tangga. Bagaimana kondisi kehidupan rumah tangga teman-teman Pisces dalam pekan ini? Oke. Bismillah. Nah, aku punya The Hanged Man. The Hanged Man ini muncul hadir sebagai energi pembuka, teman-teman. Terkait dengan kehidupan asmara teman-teman Pisces yang sudah berumah tangga ya. Jadi dari kartu pertama ini, teman-teman, yang aku lihat seperti ada energi ya yang menggambarkan tentang sebuah sikap pasrah ya, tentang sebuah sikap yang dimana ya kamu sudah berupaya berusaha banget dengan sebaik mungkin, teman-teman, untuk mendapatkan kehidupan rumah tangga yang lebih baik. Contoh ketika kamu ingin mengejar kesuksesan, keberhasilan ataupun kehidupan ekonomi ya. Jadi sudah banyak hal yang kamu lalui, kamu lakukan. Oke. Dan bahkan ketika kamu berupaya berusaha untuk memperbaiki mungkin sebuah hubungan rumah tangga yang mungkin ada beberapa dari kamu yang sedang mengalami sebuah ketidakstabilan ataupun konflik ya, teman-teman, dan di sini sudah berusaha banget ya. Kita akan lihat apakah ini semua bakal sesuai dengan harapan dan ekspektasi kamu, teman-teman. Nah, aku punya Four of Wands ya. Ada 4 tongkat. 4 tongkat ini muncul hadir, teman-teman. Jadi dari kartu kedua ini sangat menggambarkan loh ya tentang bagaimana kehidupan rumah tangga kamu dalam pekan ini, dan bahkan insya Allah seterusnya, teman-teman, akan lebih harmonis ya. Ketika ada masalah, masalahnya berarti berpotensi selesai dong. Jadi seakan-akan sikap pasrah berserah diri kamu terhadap Tuhan masing-masing, ternyata itu menjadi salah satu apa ya, teman-teman ya, bentuk keikhlasan kamu, yakin terhadap kekuatan Tuhan ya, semesta. Jadi ketika semesta sudah bekerja dengan caranya sendiri, ternyata ya itu semua sesuai dengan harapan kamu juga. Ya ada kehidupan rumah tangga yang kembali harmonis, ya kembali bahagia, dan bahkan di sini aku melihat seperti kesuksesan itu cukup nyata.
Ya, jadi ketika sukses bahagia, wow, tentu ini akan mendatangkan menghadirkan ya adanya rezeki teman-teman, rezeki yang bagus, rumah tangga yang bahagia, harmonis, rezekinya bakal bagus ya. Dan ketika rumah tangganya lagi bermasalah pasti rezeki kamu nggak bagus teman-teman. Jadi memang itu ya tujuannya adalah apa? Ya tujuannya agar rumah tangganya harus bisa lebih diperbaiki. Ketika ada masalah ya dikomunikasikan baik-baik teman-teman. Tetapi memang secara garis besar aku melihat kehidupan rumah tangga kamu dalam bagian ini bakal ada perubahan-perubahan besar nih. Ya, sukses besar gitu ya teman-teman. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Pisces yang sedang berpacaran. Oke, dan pada kartu yang pertama aku punya Seven of Cups. Ada 7 cangkir. 7 cangkir muncul hadir sebagai energi pembuka. Terkait dengan kehidupan asmara teman-teman Pisces yang sedang berpacaran ya teman-teman. Ya wajar lah ya, ketika hubungannya sudah cukup lama dan berharap untuk bagaimana sih ke depan agar hubungannya bisa lebih berkomitmen dan bahkan bisa lebih serius ya dan dijauhkan dari orang-orang toksik ya. Nah, kemudian aku punya Three of Wands teman-teman. Hati-hati terhadap sebuah godaan nih. Karena yang aku lihat saat ini lagi ada godaan teman-teman ya. Godaan yang sedang datang nih. Nah, godaan itu tentu ada pihak ketiga yang mencoba untuk mendekat teman-teman ya. Di sini kamu harus bisa ya ataupun saling harus sama-sama saling bisa menjaga sebuah komitmen lebih baik teman-teman ya. Jangan sampai hubungan yang sudah baik kamu jalani selama ini itu gugur hancur karena apa? Ya karena datangnya pihak ketiga. Ya jadi itu godaan teman-teman. Ya ketika mampu melewati godaan tersebut maka niscaya ya hubungan kamu ke depan bakal langgeng gitu. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Pisces yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya King of Pentacles, Raja Koin teman-teman ya. Ada kabar baik mengenai tentang kehidupan asmara kamu teman-teman ya. Di sini aku melihat seperti kamu akan bertemu dengan sosok orang yang sangat mapan, dewasa, bijak ya. Sosok orang yang sangat berkomitmen pula teman-teman. Nah ternyata aku punya The Hierophant. Ini seperti ada sebuah perkenalan ya, mungkin dikenalin lah ya, mungkin dikenalin oleh keluarga nanti ini pertemuannya loh teman-teman. Mungkin dikenalin oleh keluarga ataupun oleh teman ya teman-teman. Tetapi memang yang jelas energi ini sangat positif ya. Penantian kamu mungkin juga doa-doa kamu ya ingin mendapatkan yang terbaik sepertinya bakal terwujud ya teman-teman. Sepertinya apa yang mungkin bakal terjadi ini ya ini sesuatu hal yang selama ini kamu harapkan ya semoga deh ya ada kabar baik untuk masalah jodoh dan asmara teman-teman. Oke, next. Poin terakhir kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Pisces yang saat ini sedang PDKT ataupun saat ini sedang dekat dengan seseorang. Oke, aku punya 8 tongkat, aku punya The Devil, dan aku punya Queen of Pentacles, teman-teman. Nah, mengenai tentang kedekatan kamu dengan seseorang, teman-teman, ya, di sini aku melihat seperti energi warning loh, teman-teman. Harus hati-hati, waspada juga ya. Karena yang aku lihat di sini ada energi magic, ya. Sepertinya dia menggunakan magic untuk menaklukkan kamu nih, ya, membuat kamu menjadi kepikiran terus ya, membuat kamu menjadi terngiang-ngiang terus teman-teman. Ya seakan-akan kamu tuh nggak bisa apa ya, nggak bisa berhenti memikirkan dia loh teman-teman. Ya, padahal mungkin awal-awal kamu tuh nggak terlalu tertarik dengannya gitu. Tetapi kenapa nih akhir-akhir ini kamu selalu memikirkan dia? Ternyata itu ini. Ini jawabannya ya teman-teman. Ya, karena ada magic. Oke, kalau mungkin untuk hal-hal baik ya nggak masalah ya. Tetapi ketika untuk hal-hal yang buruk ini loh teman-teman. Seperti ada energi penaklukan di situ. Oke, next. Kita akan lihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Pisces. Nah, aku punya tanggal 28, 27, wow, 25, 24. Kemudian ada tanggal 4, tanggal 7, tanggal 12, tanggal 8. Kemudian ada tanggal 11, tanggal 1, 16, dan 22. Mungkin demikian, terima kasih, dan Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.